Baik teman-teman sekalian, di video tutorial tentang Quizizz yang lalu, yang pertama ya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat akun Quizizz, juga membuat soal super duper cepat dengan menggunakan opsi teleport, yaitu teleport itu menggunakan soal buatan dari teman-teman guru mata pelajaran sejenis ya, yang dibuat oleh mereka. Kemudian di sini di video tutorial yang berikutnya, yang ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk, men-setting sebuah, pembelajaran ya interaktif dengan siswa, dengan menggunakan soal-soal yang kita sudah buat itu, tapi dalam bentuk game. Ya bisa juga kemudian kita meng-assign atau menugaskan mereka untuk siswa yang memang mungkin tidak bisa bergabung ya, tetapi mereka masuk ke Google Classroom gitu. Jadi kita akan memberikan tugas di Google Classroom, tetapi dari Quizizz ya. Jadi makanya sebelumnya memang sudah diintegrasikan dulu atau disinkronkan antara Quizizz dengan Google Classroom kita. Baik, saya akan buka, tab baru ya. Di sini kita akan klik, Quizizz, ya sudah muncul quizizz.com, enter. Sebelumnya tadi saya sudah buka, WhatsApp web ya, juga untuk classwork Google Classroom ya, agar lebih mempermudah prosesnya. Nah, sudah keluar, ketika sudah keluar kita klik My Library. Kita mencari soal yang sudah kita buat ya, di sini sudah ada 5 soal, klik sembarangan saja di sini, klik. Kemudian muncul opsi seperti ini. Nah, ini ada Start Live Quiz, kemudian ada Assign Homework di sini. Kalau Start Live Quiz berarti pada saat, sekarang kita ingin main, ya kita langsung, share nanti baik kodenya ataupun linknya ya. Jadi tidak bisa ditunda. Sementara kalau menggunakan assign homework, ya di mana anak-anak nanti bisa bermain sendiri, maka kita akan bisa klik linknya untuk dikirimkan ke Google Classroom kita, nanti mereka akan bermain di sana. Nah, kita akan coba dulu yang Start Live Quiz ya. Teman-teman di Start Live Quiz ini ada 2 pilihan, pilihan Classic dan pilihan Instructor Based ya. Kalau kemarin yang saya mainkan dengan anak-anak kelas 71 itu Instructor Based, di mana kita bermain bersama secara live dan kemudian, ditayangkan di Google, Meeting kita ya. Kemarin saya pakai Zoom Meeting kebetulan, jadi anak-anak bisa melihat di share screen saya itu bahwa, di level board-nya itu teman-temannya saling menjawab, mereka dapat berapa, siapa nanti yang akhirnya dapat juara pertama dan sebagainya. Cukup seru ya teman-teman ya. Untuk yang klasik ini mereka bermain di tempat mereka masing-masing, tetapi, tidak kita tampilkan di dalam Google Meeting atau Zoom Meeting ya. Jadi masing-masing aja, mereka juga bisa melihat, tetapi mungkin tidak begitu seru ya, karena tidak langsung di dalam sebuah forum gitu, dalam sebuah room meeting gitu ya. Kita akan coba dulu yang instructor based ya, nanti kemudian kita akan coba bagaimana meng-assign homework, mengirimkan tugas ke Google Classroom kita. Kita coba dulu ya di instructor based ya. Instructor based, kemudian di sini report text ya, ini langsung teman-teman continue aja, nggak ada yang harus, ini bisa di shuffle juga, shuffle answer ini bisa kita aktifkan ya, kemudian ya semuanya, yang ini tidak usah kita apa-apakan, di bagian bawah kita klik langsung continue. Nah, ini keluar ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya memang mau langsung main, karena ini kan live quiz ya, bisa minta anak-anak untuk join myquiz.com dulu, kemudian nanti di sana diminta mereka harus masukkan kode ini. Tetapi saya lebih senang, kemarin itu saya di kelas 71 dengan share a link. Jadi saya klik share a link, kemudian di sini kita copy link, kemudian kita ke WhatsApp ini. Nah, di sini di kelas 98, karena saya akan mengajar di kelas 98, saya akan posting ini ya, Ctrl V ini. Nah, saya akan posting ini, kemudian, ya udah kita enter, ya. Nah, ini anak-anak walaupun saya, klik sekarang gitu ya, kalau mereka yang paham, ya mereka akan klik ini, mereka masih bisa main gitu. Tapi kalau, nantinya, ini kan ada durasinya ya, ketika sudah selesai mereka tidak akan bisa bermain kembali. Jadi saya biarkan saja posting seperti ini untuk contoh, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kita kembali ke Quizizz tadi. Ya, jadi ketika kemudian ini dimainkan, saya coba dulu ya start teman-teman. Ya, kita coba start. Ini di tampilan di guru ya. Tampilan di guru seperti ini. Nanti tampilan di siswa ada lagi. Kita coba start ini. Ya, di sini tertulis no participant have joined. Ya, no participant have joined. Ask them to join using the instruction at the top of the page-nya, yang ini tadi, masuk dengan kode, masuk dengan share link. Jadi berarti karena memang kita tadi belum
janjian kan ke anak-anak gitu ya. Kalau memang kita mau main langsung kan kita janjian. Setelah kita klik ini yang tadi, kita akan kasih informasi ya kepada anak-anak, misalnya seperti ini. Anak-anak gitu ya, ini eh, ini tes ya. Ini percobaan ya, ini percobaan misalnya, ini percobaan saja untuk kuis besok gitu. Nah, besok saya akan memberikan lebih dari 5 soal, saya akan menambah soalnya atau mungkin saya akan mengganti soal-soal tersebut. Nah, ini kita posting. Jadi ini anak-anak kalau mereka misalnya memang join ya, gabung ke sini, ketika saya klik start tadi gitu ya, ketika saya klik start tadi, mereka ada yang membaca, mereka kemudian klik linknya, kemudian saya klik start ya, di sini tertulis gitu. Di sini juga di sini akan tertulis apa namanya, ada yang masuk siapa saja gitu ya. Nah, ini karena belum ada, berarti kita, nah ini ada Sabrina, ada M. Fadila. Cepat sekali ya anak-anak ini ya, memang ya. Kita bisa langsung coba di sini aja untuk contoh. Saya start ini, Masya Allah ini anak-anak cepet banget ya. Nah, ini terdengar musiknya ya teman-teman ya, ini musiknya terdengar. Di mereka pun kalau mereka setting akan terdengar musiknya. Jadi jawabannya apa? Ya, ini sudah baru ada 2 orang ini. Ya nantinya saya langsung exit aja, biar mereka penasaran gitu ya. Jadi waktu untuk mereka menjawab 2 orang ini. Ya tuh all done mereka. Nah di sini ada next question. Saya klik lagi next question seperti itu. Jadi mereka langsung bermain ya. Tuh nilai Sabrina di atas. Nah, M. Fadila masih 0 di sini. Mungkin belum menjawab tadi ya. Ya karena ini coba-coba saya akan coba 2 soal saja. Karena ini namanya tutorial juga ya, kita coba-coba aja. Kebetulan pas siswanya langsung nyambung. Ya, tinggal ini detik ya, ini waktu ya, setting waktu tinggal 7 detik lagi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tuh ada jawabannya kelihatan. Nah, ini ada next question saya tapi tidak akan klik next question ya. Saya akan exit saja langsung. Saya akan exit ya nggak apa-apa karena ini buat contoh. Nah, tadi itu sudah ada apa namanya? Nah, kelihatan nih teman-teman. Yang pertama itu adalah Sabrina. Ya, yang pertama itu ada Sabrina. Nah, ini ada download result. Kita bisa mendownload ini hasilnya seperti apa ya download. Nah, downloadnya ada di sini. Ini kelihatan nanti hasilnya di sini, reportnya di dalam bentuk Excel kelihatan ya. Nih pertanyaannya ini yang main tadi Sabrina sama M. Fadila gitu ya. Contohnya ini untuk pribadi, ini untuk player level, untuk level player. Jadi kalau Sabrina menjawab tadi skornya sekian, ketepatannya 40%, dia mulainya jam berapa, kemudian ini juga ada info gadget yang mereka pakai itu apa. Seperti itu ya teman-teman. Ini saya kembali ke ini tadi, saya exit ya, kita exit aja. Nah, tadi kita ke My Library, jadi itu cara untuk bermain ya, cara untuk bermain. Nah, kemudian ini kita pilih lagi tadi klik sembarang. Untuk preview yang terlihat di siswa ini seperti ini, saya klik aja ya previewnya. Nah, keluar di siswa ini seperti ini. Ini kan ada tulisan tadi for student ya, start playing ini for students. Nah, seperti ini, mereka nanti akan bermain ketika mereka klik start di sini ya. Ini contoh aja preview ya, contoh preview. Nah, ini seperti itu sama seperti yang tadi. Nah, ini contohnya ya, kayak gitu ya. Ini contohnya nih, soalnya juga bisa di shuffle ya. Ini saya klik sembarang aja ya. Where does the caterpillar change into a butterfly? On the leaf, inside the nectar, inside the chrysalis. Saya klik ini ya. Ya, benar ya, karena bukunya ya, jadi benar ya. Kemudian kalau mau kita apa namanya? Question. The largest meat-eating animal in the world is the brown bear that lives in Alaska. Brownie, as this bear is... Ya, seperti itu. Kemudian ini saya mau berhenti aja, saya save and exit. Udah selesai gitu ya. Ini untuk for student, kelihatan di sini for student quizzes. Tadi tampilannya seperti itu. Kalau untuk for students ya, saya kembali lagi ke teks yang tadi. Nah, sekarang bagaimana kita mau assign homework atau memberi tugas ini mengirimkan ke Google Classroom ya. Di sini teman-teman bisa diperlihatkan jawaban, tapi kalau ini saya klik berarti jawabannya disembunyikan. Nah, karena ini untuk pembelajaran siswa, saya biarkan saja. Kemudian ini kita klik assign homework.
Ya, kita klik assign homework, ini adalah deadline untuk pengumpulannya. Ya, di sini mulainya hari ini tanggal 21. Nanti mungkin saya akan kirimkan mereka nanti selesainya kalau kelas 9 itu di hari Senin dan hari Selasa ya. Jadi hari Rabu lah mereka harus mengumpulkan. Saya klik tanggal 24 di sini. Kemudian bisa langsung klik assign, tapi kita lihat dulu di bagian bawahnya. Ya, ini semua di on semuanya, shuffle question semua on. Nah, di sini juga pilih meme, di sini bisa ya. Kalau yang ada bintang-bintang ini yang apa ya namanya itu premium ya. Jadi nggak usah pilih yang inilah, kita pilih yang lain aja. Karena temanya tentang text report, tentang hewan dan binatang, saya akan pilih gambar ini, kemudian saya assign, langsung tugaskan ini. Nah, ketika kita klik assign, di sini akan muncul, mau kita assign lewat Google Classroom atau dengan share a link. Ya, bisa dua. Kalau share a link ini, nanti kita akan tempelkan dia di tugas kelas, ya, di tugas kelas. Nah, kalau di Google Classroom langsung kita klik, maka dia akan muncul nanti di forumnya langsung ya. Tadi sebelumnya saya sudah mencoba, nggak apa-apa saya akan coba lagi ya, tapi dengan cepat. Nah, ini udah ya, ada berapa kelas yang akan saya assign di sini. Mungkin saya ambil contoh yang kelas 97 ya, kelas 97. Kemudian ini saya klik next di sini. Ya, dia masih mengirim ya, masih mengirim. Nanti kita lihat ya di kelas, oh ya harusnya dikliknya di kelas 98 ya. Mohon maaf, jadi saya klik di kelas 97 deh, gitu. Saya klik di kelas 97. Nah, di sini saya posting ini quizzes game ya. Saya posting di sini quizzes game. Kemudian otomatis dia langsung ya, langsung di-assign ke semuanya di sini. Nah, kita lihat kalau bagaimana kalau kita postingnya di kita postingnya nih end assignment ya, kita end aja, assignment-nya kita end, kemudian kita balik ke My Library tadi, ya, ke My Library. Ini tadi kan kita assign homework-nya dengan cara tadi kirim ke Google Classroom, ya, langsung dia muncul di forum. Otomatis kalau misalnya kita assign-nya sekarang, ya anak-anak sekarang pun mereka bisa ketika mereka masuk Google Classroom, langsung mereka bisa mengerjakan. Ya, sementara kalau kita mau menyesuaikan dengan jadwal KBM, lebih baik memilih dengan cara ya ini tadi sama ya, berarti tanggal 24, dengan cara kita tempel link, ya dengan cara kita tempel link. Nah, share a link ini, nah copy link ini, lalu kita bawa ke kelas ya. Nah, di classwork nih, di tugas kelas, sama seperti biasa ya, di sini kita create, ya kita create, ini sudah ada tadi ya, tugas text report quizzes game. Kebetulan tadi sudah masuk, tapi yang sebelumnya nih, yang tadi sebelumnya ya, berarti saya akan pilih kelas lain deh, kelas 98 deh. Kalau kelas 97 kan tadi sudah langsung. Di kelas 98 di sini saya create ya classwork, kemudian create quiz assignment. Nah, di creating di sini, ini saya akan pilih tanggalnya ya, nanti tanggal 21 ya, misalnya tanggal 21, kemudian bulan 2, biar kelihatan bagus saja ini tanggalnya, biar kelihatan bagus tanggal bulan tahunnya ya, 21, kemudian di sini 02, kemudian ini 21, saya klik di sini tugas quiz text report. Di sini perintahnya karena buat contoh cepat aja kerjakan tugas berikut dengan happy gitu ya, karena memang mereka senang ya dengan game. Kemudian ini saya hapus ya, saya tidak butuh ini. Di sini kita add link. Nah di sini kita add link ya, kita klik ini, kemudian bisa pakai Ctrl V, atau saya di sini pakai klik kanan kemudian di paste. Nah ini adalah untuk mereka join ya, untuk mereka nanti bisa membuka link ini dan belajar di rumah main sendiri. Sama seperti tadi, tapi mereka main sendiri di rumah gitu. Nah, di sini tadi tanggalnya tanggal 24 ya kalau tidak salah ya. Kemudian jamnya di sini nggak apa-apa jam segitu. Kemudian topiknya di sini karena mau ditugaskan, kita klik bahasa Inggris. Nah, udah ya nilainya 100 di sini. Nah, ini bisa di-assign atau bisa ditugaskan dengan cara kita men-schedule sesuai dengan waktu nanti kita mau tampil ya. Jadi di schedule-nya tanggal 22, dikumpulkannya nih tanggal 24. Ini saya schedule saja
Saya lupa di tanggal 22 itu hari Senin atau hari apa ya, kita lihat aja di sini. Ya benar, ini hari Senin tanggal 22. Jadi tanggal 22 ya, kemudian jam 7.30 mulai belajarnya, ini saya schedule di sini. Oke, kita lihat di sini, di bahasa Inggris sudah ada di sini, tugas quiz text report ya. Nanti mereka pada hari tersebut akan melihat ini dan kemudian mereka akan klik dan mengerjakannya itu sebagai tugas. Nah, laporannya atau reportnya yang akan kita terima lebih kurang sama seperti tadi yang saya tampilkan gitu ya. Teman-teman coba kita lihat di kelas 97 yang tadi saya langsung, jangan-jangan ini siswa juga sudah ada yang masuk ini ya. Oke, kita lihat di sini 52 assign. Nah, ini sebelumnya saya sudah posting, ternyata sudah ada satu yang turn-in dan satu graded. Kita bisa lihat di sini ya seperti apa tampilannya sekalian. Nah, nih berian bintang, kemudian yang turn-in ya, berian bintang kita lihat sudah mengerjakan, open in a new window. Nah, ini kita lihat. Atau kita lihat tadi yang sebelumnya saja tadi ya. Ya, kita lihat yang graded ini. Haidar Yahya. Berarti ini sudah dinilai ya. Ini sudah dinilai, kita lihat ini. Yang sudah ini bentuk penilaiannya seperti ini ya. Jadi si Haidar ini jawaban soal nomor pertama dia salah, soal nomor 1, nomor 2 dia salah, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 soalnya benar. Nah, ini dia bisa melihat sendiri juga ini teman-teman ya, anak-anak bisa melihat. Ini bisa dia main lagi untuk replay ya. Main lagi, kemudian mereka juga bisa main dengan kuis-kuis yang hampir mirip seperti ini. Sengaja ini tidak saya klik, nanti akan tambah lama lagi proses tutorialnya. Nah, di sini terlihat bahwa akurasinya 60% ya. Untuk satu kelas itu akurasinya baru 56%. Ya, mungkin karena baru 2 orang tadi ya yang main. Begitu ya, jadi kita bisa melihat langsung laporan ini, sementara kita coba lihat sekarang di laporan yang ada di sini. Nah, ini share report. Teman-teman, ini ada kita bisa print dan kita bisa download. Kalau kita download, ya tadi modelnya seperti laporan yang tadi, pada saat yang saya presentasikan tadi dalam bentuk Excel, seperti itu ya, kita lihat aja ini. Nah, ini kan di-download, saya lihat, ya, nah seperti itu. Sama aja seperti tadi ya, di sini kelas 97 berarti sudah ada kelas levelnya seperti itu, kemudian untuk player levelnya, ya, seperti ini. Nah, ya, itu laporannya ya teman-teman sekalian. Kemudian karena ini kalau oh iya tugas ini juga hampir saya lupa ya. Jadi ini bisa juga kita kita print soalnya dengan cara ini kita klik lagi sembarangan seperti ini. Nah, di sini ada copy dan edit. Jadi ini bisa soalnya juga bisa diedit ya. Ini bisa diedit teman-teman soalnya ini saya klik ya. Nah, ini bisa diedit, misalnya kita mau menambahkan, misalnya nih dengan kita klik edit dulu ya, kita klik edit dulu. Nah, kita mau menambahkan apa di sini? Mungkin mengganti opsinya. Ini kayaknya kangaroo-nya kan tulisannya salah nih ya, kangaroo nih. Harusnya kangaroo itu tulisannya kangaroo ya. Nah, O-nya yang dua. O-nya yang dua. Jadi ini soalnya saya edit. Ya, hanya soalnya saya edit sedikit, kemudian di sini di-save. Ya, udah di-save ya soalnya. Nah, untuk memperlihatkan soalnya dalam tampilan yang seperti tadi, kita klik publish dulu. Kita klik publish dulu, kemudian otomatis dia akan seperti tadi. Nah, ini teman-teman, soal ini juga bisa di-print ya, bisa di-print out. Nah, lihat ketika saya klik opsi print, dia akan muncul seperti ini. Dan di sini ada tinggal pilihan apakah kita mau memperlihatkan kunci jawaban atau tidak. Ini kunci jawabannya sudah ada di bawah. Jadi bisa memudahkan kita atau juga untuk bisa kita berikan kepada siswa-siswa yang luring gitu ya. Nah, lebih bagus lagi teman-teman kalau kita mau memang membuat soal ini kemudian kita mungkin kurang informasi atau apa ya, mau bikin soal gitu, ini juga bisa di copy paste teman-teman ya. Saya coba ini. Saya klik ini copy paste. Nah, ini bisa di copy paste ya, cuma 5 soal. Ya, dengan jawaban nggak apa-apa, karena ini mau kita pindahkan ke Google Classroom, kita copy aja, kemudian kita buka Word kita buka Word kita, ya kita klik Word ini. Nah, kita pindahkan di sini soal ini.
kita Ctrl V, udah langsung ya. Nah, untuk memindahkannya nanti ke Google Classroom atau ke Google Form, seperti biasa ya, ini kan kita harus mengatur dulu ya fontnya, semua opsinya, jawabannya semuanya. Kita hilangkan ya jawaban-jawaban A, B, C, D-nya, nanti bisa langsung kita posting langsung sebagaimana di video tutorial saya sebelumnya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kita tidak mau print ya, berarti saya keluar saja dari sini. Baik, begitu mungkin teman-teman ya hari ini. Jadi kita sudah belajar bagaimana caranya untuk menyelenggarakan kuis langsung lewat Google Meeting atau Zoom Meeting. Kemudian juga kita sudah bagaimana caranya untuk menugaskan tadi kepada siswa kita ya. Dan juga bagaimana kita menggunakan ini ya. Kalau buat kuis itu dengan menggunakan metode teleport. Nih saya klik sembarangan aja, saya klik ya. Misalnya report tadi ya. Ini sekedar mengulang saja untuk video yang pertama tadi, video tutorial yang pertama ya. Nah, ini dengan opsi teleport. Ya, dengan opsi teleport ya seperti itu. Ini sekedar mengingatkan. Nah, teman-teman tinggal klik nanti add ya, tinggal klik nanti add lagi, tinggal klik add lagi, ya silahkan aja. Soalnya langsung berderet di belakang ini terlihat ya teman-teman, soal nomor 1, 2, dan soal nomor 3, karena tadi saya 3 kali klik. Begitu ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat video tutorial ini. Mohon maaf jika mungkin dalam menyampaikannya, eee, terlalu cepat atau mungkin terlalu bertele-tele juga ribet-ribet gitu kata-katanya, saya mohon maaf ya. Ini hanya upaya saja agar, pembelajarannya menjadi lebih menarik, dengan anak-anak. Terima kasih.